Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri atas 3 orang, yaitu Tahir, Nofisa Putri, dan saya sendiri Alda Risma sebagai perwakilan. Jadi kami bahas makalah ini tentang individu, keluarga, dan masyarakat. Dan pembahasan individu akan dibahas oleh Saudara Tahir, dan pembahasan keluarga akan dibahas oleh Saudari Nofisa Putri, dan pembahasan masyarakat akan dibahas oleh saya sendiri Alda Risma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makhluk individu. 1. Manusia sebagai individu. Manusia menurut Prof. Jackson adalah makhluk biokultural. Artinya, yakni dari interaksi antara faktor-faktor biologis dan kebudayaan. Dalam berinteraksi itu ia mewakili orang. Artinya, makhluk individu yang tidak dapat dibagi-bagikan. Dalam kata sifat adalah individu menunjuk pada satu orang yang sekaligus untuk membedakan dengan masyarakat. Setiap individu mempunyai ciri-ciri khas yang telah built-in dalam dirinya. Ciri-ciri watak seorang individu yang konsisten, yang memberikan kepadanya identitas yang khusus, disebut sebagai kepribadian. Kepribadian dan unsur-unsur ini menyebabkan satu individu berbeda dengan individu lainnya. Unsur bawaan lainnya ialah tidak biasanya kita hidup sendiri. Kita selalu saja tidak bisa melepaskan diri akan sifat ketergantungan kepada manusia lain dan dalam rangka pengenalan diri. Manusia merupakan makhluk individu yang tidak hanya dalam arti makhluk keseluruhan jiwa raga, melainkan juga dalam arti bahwa tiap-tiap manusia itu merupakan pribadi yang khas menurut corak kepribadiannya. Manusia sebagai individu selalu berada di tengah-tengah kelompok individu yang sekaligus mematangkan untuk menjadi pribadi. 1. Destruktif dan konstruktif. Dan pada diri individu yang destruktif kita jumpai kecenderungan untuk memenuhi kebutuhan fiksi berlebihan, biasanya mencari kepuasan temporal yang sekaligus seringkali hanya dinikmati sendiri. Individu yang konstruktif akan lahir pada dalam penyesuaian dirinya. Ia berada dalam posisi yang seimbang. Artinya, ia tidak terlalu tertekan oleh lingkungannya dan tidak terlalu berlebihan dalam proses adaptatif, yaitu individu secara aktif mempengaruhi dan bahkan sering mengubah lingkungannya, yaitu lingkungan yang akan membentuk kepribadian individu. Kedua, kompromistis dan anti-establishment. Sikap kompromis seorang individu biasanya banyak disebabkan oleh cara-cara ia memenuhi kebutuhan organik maupun kebutuhan psikologis. Sikap anti-establishment ini merupakan sikap individu yang berlebihan dalam hal individu berinteraksi dengan lingkungannya. Hal ini sangat erat kaitannya dengan usaha individu dalam pencairan identitas diri yang bersifat psikologis. Yang ketiga, perkembangan individu. Perkembangan manusia yang wajar dan normal harus melalui proses pertumbuhan dan perkembangan lahir dan batin. Proses pertumbuhan dan perkembangan lahir dan batin dalam arti bahwa individu atau pribadi manusia merupakan keseluruhan jiwa raga yang mempunyai ciri-ciri tersendiri. Perkembangan individu menjadi seorang pribadi tidak hanya didukung dan dihambat oleh dirinya sendiri, melainkan juga didukung dan dihambat oleh lingkungan sekitarnya. Sebagai makhluk individu,
Sebagai makhluk individu lain, sebagai makhluk sosial, manusia Indonesia harus mampu berinteraksi sosial dengan lingkungannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah keluarga. Keluarga merupakan kelompok primer yang paling penting di dalam masyarakat, di mana keluarga merupakan sebuah grup yang terbentuk dari hubungan laki-laki dan perempuan yang relatif lama untuk menciptakan dan membesarkan anak-anak. Jadi, keluarga dalam bentuk yang murni merupakan satu kesatuan sosial yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak yang belum dewasa, dalam arti anak-anak tersebut belum memiliki keluarga baru atau belum menikah. Ciri-ciri sebuah keluarga antara lain ditandai dengan adanya hubungan antara suami dan istri, adanya bentuk perkawinan di mana suami dan istri itu diadakan dan dipelihara, adanya susunan nama-nama dan istilah-istilah termasuk cara menghitung keturunan, adanya milik atau harta benda keluarga, dan harus ada juga yang namanya tempat tinggal atau rumah bersama. Selain sifat-sifat tersebut, keluarga juga mempunyai sifat-sifat khusus, yaitu keluarga bersifat universal, memiliki dasar emosional, memiliki pengaruh yang normatif, memiliki kedudukan yang sentral dan struktural dalam sosial, memiliki tanggung jawab atau bertanggung jawab daripada anggota-anggotanya, dan memiliki aturan-aturan sosial yang homogen di dalam keluarga itu. Kemudian, keluarga merupakan kelompok pertama yang dikenal individu yang sangat berpengaruh secara langsung terhadap perkembangan individu tersebut sebelum maupun sesudah terjun langsung secara individual di masyarakat. Adapun pengaruh keluarga terhadap individu yaitu keluarga hendaknya selalu menjaga dan memperhatikan cara pandang individu terhadap kebutuhan-kebutuhan pokoknya, baik yang bersifat organik maupun yang bersifat psikologis. Keluarga juga itu harus mempersiapkan segala sesuatu yang ada hubungannya langsung maupun tidak langsung dengan pendidikannya. Artinya, keluargalah yang mempunyai tanggung jawab terhadap moral masyarakat. Manusia memiliki kecenderungan untuk berkumpul dan bersosialisasi. Individu berkumpul hidup bersama dalam suatu lingkungan tertentu dengan aturan tertentu atau tertulis maupun tidak tertulis. Terbentuklah masyarakat. Masyarakat terkecil adalah keluarga. Adapun definisi masyarakat yang dikemukakan para ahli antara lain: 1. Gilin mengatakan bahwa masyarakat adalah kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang sama. Masyarakat itu pengelompokan kelompok kecil. Kedua, menurut Max Weber mengatakan bahwa masyarakat adalah satu sistem daripada cara, kerja, dan prosedur daripada otoritas dan saling bantu-membantu yang meliputi kelompok-kelompok dan pembagian sosial lain. Sistem dari pengawasan tingkah laku manusia dan kebebasan. Sistem yang kompleks yang selalu berubah atau jaringan-jaringan dari relasi sosial itulah yang dinamakan masyarakat menurut ahli Max Weber. Adapun dalam pertumbuhan dan perkembangan suatu masyarakat dapat digolongkan yaitu 1. Masyarakat sederhana. Dalam lingkungan masyarakat sederhana atau bisa dikenal primitif, pola pembagian kerja cenderung dibedakan menurut jenis kelamin. Pembagian kerja ini berdasarkan kelamin nampaknya berpangkul tolak dari latar belakang adanya kelemahan dan kemampuan fisik antara seorang wanita dan seorang pria dalam menghadapi tantangan-tantangan alam yang luas pada saat ini. Kedua, masyarakat maju. Masyarakat maju memiliki aneka ragam kelompok sosial atau lebih akrab dengan sebutan kelompok-kelompok organisasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang berdasarkan kebutuhan serta tujuan tertentu yang akan dicapai. Lingkungan masyarakat ini
lingkungan masyarakat maju dapat dibedakan ke dalam kelompok masyarakat, yaitu 1. Masyarakat industri. Durkheim mempergunakan variasi pembagian kerja sebagai dasar untuk mengklarifikasikan masyarakat sesuai dengan taraf perkembangannya. Pada abad ke-15 adalah pangkal tolak dari berkembang pesatnya industrialisasi, terutama dari daratan Eropa. Hal tersebut telah melahirkan bentuk pembagian kerja antara majikan dan buruh. Semula pembagian kerja antara majikan dan buruh atau merupakan yang magang bekerja berjalan serasi, sehingga konflik jarang terjadi. Laju pertumbuhan industri-industri membawa konsekuensi memisahkan bekerja dengan majikan. Majikan sebagai pemilik modal monopoli posisi-posisi tertentu sehingga menimbulkan konflik. Kedua, masyarakat non-industri. Masyarakat non-industri dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu kelompok primary group dan 2 kelompok secondary group. Kelompok primer. Dalam kelompok primer, interaksi antara anggota terjalin lebih intensif, lebih merata, lebih akrab. Kelompok primer ini juga kelompok factophage group, sebab para anggota kelompok sering berdialog bertatap muka. Karena itu saling mengenal lebih dekat, lebih akrab. Sifat interaksi dalam kelompok primer bercorak kekeluargaan dan lebih berdasarkan simpati. Kelompok sekunder terpaut saling hubungan tak langsung formal, juga kurang bersifat kekeluargaan. Oleh karena itu, sifat interaksi dan pembagian kerja antara anggota kelompok diatur atas dasar pertimbangan rasional dan objektif. Para anggota menerima pembagian kerja atau pembagian tugas atas dasar kemampuan keahlian tertentu di samping dituntut dedikasi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.